Pak Anies, banyak orang awam bertanya, Pak Anies ini bukan pengusaha, sudah tidak lagi menjabat, keliling ke sana kemari, butuh duit ini Pak. Orang banyak bertanya, lalu Pak Anies dapat modal atau dapat support ini dari mana? Kalau selama ini, ketika berkeliling memang yang menyelenggarakan Partai Nasdem. Oh itu ya, itu clear Pak ya, jadi clear. Semuanya di backup sama Partai Nasdem. Jadi transportasi yang mereka menyelenggarakan. Ketika sampai di sana, maka DPW Partai Nasdem di lokasi itu yang bertanggung jawab untuk menyediakan semuanya. Ya. Jadi itulah yang selama ini terjadi. Jadi mereka menyiapkan transportasinya. Ketika sampai di lokasi, tuan rumahnya yang bertanggung jawab. Jadi itu yang selama ini kita kerjakan. Tapi sejak Pak Anies tidak keluar duit pribadi nggak ya Pak ya? Kami ada beberapa pribadi yang membantu untuk operasional tim, operasional support internal kami. Itu ada. Dan ada orang-orang yang mau membantu itu. Tapi untuk event-event, kegiatan-kegiatan itu hampir selalu panitia lokal yang menyiapkannya. Kita tanggung jawab sampai di sana. Begitu sampai di sana, maka panitia lokal yang menyelesaikan. Ya, Pak. Kalau boleh saya tanya, apakah Bapak pernah berhitung ya, Pak? Untuk running itu sampai kemudian selesai itu, estimasi itu butuh duit berapa sih, Pak? Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang pada satu saat harus dikelola. Gitu ya. Dengan negara. Ya, ini salah satu hal yang penting sekali untuk diatur. Mengapa? Karena kita menginginkan agar proses politik ini memberikan kesempatan yang setara kepada semua. Kalau saya tidak ada yang mendukung secara finansial, ya saya juga tidak bisa bergerak. Betul. Karena tidak mungkin. Karena itu banyak yang memodali sendiri untuk bekerja. Banyak yang sudah berbisnis lalu masuk kepada wilayah politik. Nanti lama-lama tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam wilayah politik bila tidak punya modal yang besar. Dan ini adalah fenomena umum di banyak negara demokrasi baru. Karena yang diatur baru sistem elektoralnya, yang diatur peraturan mainnya, belum pada unsur financing party, financing demokrasi. Ini PR yang kita harus bereskan. Jadi segalanya itu ada perhitungannya. Nah, aspek ini termasuk aspek yang bisa diperhitungkan, bisa disiapkan. Jadi kami melihat ini salah satu hal yang ke depan proses reformasi kita harus dituntaskan. Kita sudah melakukan liberalisasi partai. Kita sudah melakukan reformasi proses pemilihan. Kita sudah melakukan demokratisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Itu sudah. Nah, yang perlu diteruskan adalah democratic financing. Ini kita bisa banyak contoh yang dilakukan. Pak Anies, ada orang mengatakan bahwa pemilihan presiden atau apapun pemilihan itu di Republik ini mahal. Ongkosnya besar. Sehingga para peserta kontestasi ini terkungkung oleh balas budi untuk ngembaliin bantuan-bantuan ini. Menurut Pak Anies, gimana sih ini? Apa memang seperti itu, Pak? Jadi nanti pemimpin-pemimpin kita tuh karena dapat banyak bantuan finansial, karena nggak mungkin, karena mahal sekali, lalu dia terikat untuk melakukan balas jasa lah kayak gitu. Menurut Pak Amin, setuju nggak dengan orang berpendapat seperti ini, Pak? Pak Feby bertanya pada orang yang pernah mengalami dukungan. Jadi saya nggak menganalisa, saya cerita pengalaman saja. Saya ketika dicalonkan sebagai calon gubernur, itu gotong royong, macam-macam. Ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu. Semua memberikan, dan kepada semua saya sampaikan bahwa kita ingin Jakarta yang lebih baik ya. Jakarta lebih baik. Jadi tanggung jawab moralnya itu saya pada rakyat kebanyakan. Yang itu yang harus ditunaikan. Jadi saya bukan berandai-andai ke besok bagaimana. Saya sudah jalani. Udah jalani Pak Bebi. Dan kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Dan sampaikan penjelasannya. Nah, justru kita sekarang itu harus mendorong, yuk kita membuat Republik ini lebih baik. Dan hampir selalu orang itu berkeinginan ada kesempatan yang setara. Negara hadir
tidak memberikan favor pada 1 dan 2, lalu 3 dan 4 tidak dapat favor. Kita ingin kesetaraan itu ada. Ya. Kita ingin kepastian hukum. Ya. Kita ingin predictability. Ya. Jadi yang dijanjikan untuk dibangun adalah suasana itu. Ya. Itulah sebabnya kemarin waktu kan sempat ramai itu ada surat, saya menandatangani surat hutang dan lain-lain. Itu di situ saya sampaikan, begini ya, kalau saya menang, maka saya nggak harus bayar ya. Kenapa? Karena pembiayaan ini adalah untuk kita mengusahakan Jakarta lebih baik. Tapi kalau saya kalah, ya saya akan bekerja di private sector. Saya akan cari usaha. Dan konsekuensinya, saya harus kerja keras untuk mengembalikan. Kenapa? Karena yang ada dalam benak kami adalah, ya kita ingin Jakarta lebih baik. Jadi kira-kira begitu. Ya.